Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kanesha Kintania, biasa dipanggil Kintan, mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2022 dengan NIM A1C 222028. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang konsep lingkungan digital dan hambatannya. Latar belakang dari mengapa saya menjelaskan ini adalah karena kemajuan teknologi di era digital merupakan salah satu hal yang tak dapat dipungkiri lagi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi seolah-olah telah merasuk ke dalam setiap sendi kehidupan. Dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi guru dalam proses belajar mengajar. Saat ini, akses siswa kepada teknologi digital bukan merupakan hal yang istimewa, tetapi bahkan merupakan suatu prasyarat agar siswa dapat berpartisipasi penuh dalam memperoleh peluang pendidikan yang berkualitas tinggi. Teknologi menjadi semakin penting digunakan baik oleh guru dan siswa dalam mengakses berbagai sumber pembelajaran yang berkualitas. Meskipun kemajuan teknologi pada era saat ini telah diakui kemanfaatannya dalam memajukan dunia pendidikan, namun respon terhadap penggunaan kemajuan teknologi dalam proses belajar mengajar dinilai masih lambat. Kebanyakan program untuk menghadapi tantangan tersebut terbatas hanya tergantung pada suatu mata pelajaran yang memanfaatkan teknologi, dibanding dengan menciptakan lingkungan pembelajaran baik aktual maupun virtual di mana teknologi dapat berkembang dan integral dengan proses pembelajaran. Pengertian lingkungan belajar digital. Pengertian lingkungan di sini dapat meliputi ruang nyata ataupun ruang virtual. Hal ini karena dunia pada saat ini saling terhubung dan digerakkan oleh teknologi sehingga lingkungan pembelajaran dapat secara virtual, online, atau jarak jauh. Lingkungan belajar digital merupakan kebutuhan belajar dan pembelajaran yang kekinian. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan menjadikan kegiatan pembelajaran seharusnya menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menarik minat belajar. Pembelajaran masa kini dan masa depan semakin mengarah pada pemanfaatan perangkat digital. Sementara itu, untuk kognitif, istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang berarti knowing atau mengetahui yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan secara sederhana. Dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki anak-anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Pada buku karangan Desmita 2009, dijelaskan kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif ini sangat memudahkan peserta didik menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Lalu bagaimana sih cara menciptakan lingkungan belajar digital yang baik? Pertama, pendidikan berbasis kompetensi dan sistem elektronik student response. Dengan penekanan dan perluasan pendekatan konstruktivis sosial untuk pengajaran dan pembelajaran, kegiatan kelas bergeser ke arah konstruksi pedagogis yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif di kelas melalui kegiatan seperti diskusi, debat, dan kolaborasi. Kurikulum yang berubah dari berbasis perolehan atau transmisi pengetahuan menjadi berbasis kompetensi atau pembangunan pengetahuan. Pendidikan sebagai bangunan pengetahuan dan ruang kelas dapat menjadi tempat berbagi pemikiran baru dan membangun kesamaan. Penting membuat sekolah menjadi tempat
untuk belajar bagaimana menangani informasi dan membangun pengetahuan, bukan hanya tempat untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru. Pendidikan berbasis akuisisi tidak memungkinkan interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen. Misalnya, kursus format kuliah yang khas tidak memungkinkan terjadinya interaksi. Untuk mengatasi masalah ini, sistem respon mahasiswa elektronik digunakan di banyak universitas Jepang pada tahun 2009. Penggunaan sistem respon siswa elektronik kembali ke tahun 1960-an dan 1970-an. Selama waktu itu, sistem respon elektronik yang digunakan di ruang kuliah yang besar memungkinkan mahasiswa untuk memberikan umpan balik segera untuk beberapa pertanyaan dan menunjukkan pemahaman siswa itu sendiri. Namun, dalam dua dekade terakhir, telah terjadi pergeseran dari teknologi menjadi katalis prestasi mahasiswa. Yang kedua, distribusi video dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kecenderungan ini sudah terlihat pada tahun 2002 dengan tersebarnya OpenCourseware publik terbesar. OpenCourseware Massachusetts Institute of Technology atau MIT. OpenCourseware merupakan upaya penyampaian video kursus melalui internet untuk menyediakan konten secara gratis kepada publik. Secara global, universitas di seluruh dunia saat ini menayangkan konten video perkuliahan kepada publik secara gratis menggunakan saluran YouTube. Bahkan, Massively Open Online Course juga memanfaatkan video online semacam itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana tujuan kuliah telah beralih dari sekedar memperoleh pengetahuan baru menjadi berpartisipasi dalam konteks sosial komunikasi akademik untuk belajar menjadi peserta aktif dalam menciptakan pengetahuan baru. Selain itu, pengiriman video streaming memunculkan berbagai kemungkinan untuk pembelajaran kolaboratif jarak jauh yang digunakan dengan konferensi video, misalnya di institusi mediasi berbagai konten CT, scan, atau 3D CG pasien secara online, dan mengadakan konferensi video dan membantu komunikasi antar dokter serta mendidik dokter magang. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi perekaman kuliah memungkinkan untuk merekam, menggabungkan, dan mendistribusikan konten video kuliah secara online melalui pengiriman streaming dengan harga murah, bahkan dengan kualitas tinggi dan frekuensi gambar tinggi. Karena konten video berkualitas tinggi dan frekuensi gambar tinggi dimungkinkan untuk menyertakan konten digital berspesifikasi tinggi pada video kuliah. Selanjutnya, apa saja sih hambatan pada belajar digital? Ada 4 hambatan komunikasi. Pertama, hambatan personal, hambatan kultural dan budaya, hambatan fisik, dan yang terakhir hambatan lingkungan. Pertama, hambatan personal. Hambatan personal yang dialami siswa dan guru saat pembelajaran daring diantaranya kejenuhan komunikasi, self-confidence, dan masalah emosional. Kejenuhan komunikasi menjadi hambatan yang dialami siswa maupun guru dalam pembelajaran online. Pembelajaran online menuntut komitmen yang tinggi baik siswa maupun guru dalam situasi yang kaku dan formal, sementara suasana kelas tatap muka lebih cair. Sekolah online atau daring membuat aktivitas menggunakan media lebih intens. Komunikasi dengan pola yang sama dan berulang ini memunculkan kejenuhan bagi siswa, bahkan bisa saja kepada guru. Dalam kelas tatap muka, siswa dapat menyampaikan pendapat secara langsung dan spontan. Sekolah tatap muka dianggap lebih asyik dan menyenangkan. Bisa berinteraksi, membangun kesamaan, empati, peduli, serta perhatian dari teman atau lingkungan belajarnya. Komunikasi interaktif berupa tanya jawab, diskusi, obrolan, dan ice breaking yang biasa terjadi dirasakan hilang di kelas online atau daring. Kesan suasana resmi, formal, dan serius tentang materi pembelajaran yang didapatkan siswa.
Interaksi pribadi dan spontanitas berkurang, hanya fokus pada materi pembelajaran. Diskusi sulit dilakukan leluasa sehingga mereka enggan berbicara dalam kelas daring. Empati, fleksibilitas, dan kenyamanan interaksi berkurang sehingga kelas online berasa sangat membosankan. Yang kedua, hambatan kultural dan budaya. Kurangnya pemahaman budaya komunikasi media online merupakan hambatan komunikasi yang harus guru dan siswa hadapi dalam pembelajaran online. Proses pembelajaran online memerlukan penyesuaian cara, aturan, nilai, norma, etika, dan kesepakatan komunikasi. Siswa sekolah menengah pertama yang diteliti dalam penelitian ini kurang memahami budaya berkomunikasi media digital. Mereka berpendapat bahwa dalam pembelajaran daring, etika aturan dan cara komunikasi itu berbeda dengan di kelas tatap muka. Misalnya nih, menganggap tidak masalah jika berkomunikasi dengan bahasa gaul atau mengirim pesan kepada teman atau guru hingga tengah malam karena menganggap bahwa komunikasi dapat dilakukan kapan saja. Kondisi ini membuat ketidaknyamanan bagi guru ataupun siswa lain. Yang ketiga, hambatan fisik. Kelelahan komunikasi online menjadi hambatan yang cukup serius. Selama masa pembelajaran online, pembelajaran daring membuat fisik cepat lelah karena manusia terus berada di depan layar komputer yang tidak sehat untuk kesehatan mata sehingga menimbulkan kelelahan. Yang keempat dan yang terakhir, hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan yang terjadi saat pembelajaran daring diantaranya keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan komunikasi teknologi, dan keterbatasan media online. Keterbatasan waktu pertemuan, media, dan fokus pembahasan merupakan hambatan yang terdapat dalam ruang dan waktu. Siswa juga tidak dapat berinteraksi seperti biasa. Pembelajaran daring memiliki keterbatasan ruang dan waktu memunculkan hambatan komunikasi personal, diantaranya yaitu komunikasi cenderung satu arah, kurang interaktif, kondusif, feedback tidak langsung dan tidak leluasa. Siswa tidak nyaman dan menjadi malas, tidak bebas bertanya langsung, cenderung pasif dalam forum, dan siswa malah lebih leluasa bertanya kepada guru setelah jam pelajaran selesai. Keterbatasan teknologi komunikasi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pembelajaran secara daring terkait dengan teknologi atau alat komunikasi, misalnya gangguan komputer, audio, mikrofon bermasalah, aplikasi video call, koneksi internet atau sinyal yang lemah, wifi terbatas, ketiadaan kuota, gangguan cuaca, dan masalah lainnya. Kondisi ini menyebabkan feedback menjadi delay dalam proses komunikasi. Akibatnya siswa terlambat mendapatkan momentum belajar dan kehilangan pesan materi. Bahkan ada siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena tidak bisa menggunakan komputer atau mengakses internet. Waduh, keterbatasan media online yaitu penggunaan media online seperti video conference membuat materi pembelajaran tidak dapat disampaikan secara detail, tidak mudah dipahami karena keterbatasan waktu untuk berdiskusi. Siswa dituntut untuk belajar mandiri, kesulitan utama yaitu pada pembelajaran yang sifatnya praktek yang tidak mudah disampaikan melalui media online. Haruslah praktek, bukan? Mata pelajaran yang sifatnya praktek sulit dilakukan sehingga menuntut pembelajaran menggunakan peraga yang sifatnya susah untuk dilakukan. Hal ini kurang efektif dibandingkan dengan jika dilakukan langsung secara tatap muka. Dari hasil temuan penelitian menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan siswa dan guru dalam penggunaan teknologi, yaitu penggunaan komputer, aplikasi video conference atau sistem pembelajaran online. Dengan kata lain, literasi digital dan teknologi belum cukup baik, sehingga literasi digital juga menjadi salah satu hambatan komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran secara online di Indonesia. Selanjutnya, dampak lingkungan belajar digital. Pembelajaran digital saat ini telah menjadi aspek yang sangat penting dalam perkembangan kognisi di dunia modern ini karena meningkatnya penggunaan lingkungan belajar digital.
Meningkatnya waktu di depan layar dan penggunaan teknologi memberikan banyak dampak pada perkembangan kognisi anak. Adapun dampak lingkungan belajar digital yaitu pertama kesehatan mental. Pendidikan digital dan media sosial meningkatkan tekanan psikologis di kalangan anak-anak. Meningkatnya tingkat stres, kecemasan, dan depresi di kalangan remaja juga disebabkan oleh lingkungan pendidikan digital. Di seluruh dunia, 20% anak mengalami masalah kesehatan mental. Digitalisasi pendidikan mengubah cara mengumpulkan catatan kuliah, materi pembelajaran. Bahkan interaksi tatap muka juga lebih disukai secara online daripada menghadiri kelas secara langsung melalui aplikasi pendidikan, melalui perangkat jarak jauh untuk mengakses informasi yang relevan. Meskipun digitalisasi pendidikan telah mengubah cara belajar saat ini, namun ada juga peningkatan yang teduh dari keberadaan perangkat jaringan pribadi di lembaga pendidikan. Situasi ini menjadi lebih buruk pada saat ini. Siswa terlibat dalam kegiatan yang berbeda dengan tugas-tugas mereka. Selama kelas online, juga diamati bahwa beberapa siswa mencoba mengalihkan perhatian siswa lain dan menciptakan lingkungan yang tidak baik untuk belajar dan mengabaikan semua instruksi yang diberikan oleh guru atau instruktur. Kedua, kecanduan dunia digital. Pendidikan digital dan media sosial dianggap sebagai pedang bermata dua. Telah diamati bahwa ada hubungan antara lingkungan pendidikan digital, penggunaan media sosial yang berlebihan, dan masalah psikologis yang selanjutnya mengarah pada kurangnya perkembangan kognisi di antara anak-anak. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya waktu menonton layar pada anak-anak yang juga tidak dikontrol oleh orang tua dengan memberikan logika jadwal yang padat. Studi menemukan bahwa mayoritas orang tua menerima kenyataan bahwa mereka telah mengabaikan anak-anak setiap kali mereka datang untuk berbagi pikiran dan jadwal hari mereka. Karena itu, anak-anak menjadi kecanduan dunia digital dengan teman online dan game online, di mana mereka memiliki orang yang dapat mendengarkan keluh kesah dan yang dapat mereka ajak bermain. Juga diamati bahwa penggunaan internet yang berlebihan mengarah pada perilaku terikat di depan komputer, yang selanjutnya meningkatkan risiko masalah psikologis, kesehatan, dan mental. Yang ketiga, kurang interaktif. Menjadi sangat sulit bagi anak-anak yang masih sangat kecil untuk menghadiri kelas online dan meningkatkan keterampilan mereka serta mengembangkan minat belajar dari program pembelajaran pendidikan online berbasis web atau video. Di sekolah, guru di kelas selama pembelajaran tatap muka membantu siswa, baik itu masalah kecil maupun masalah besar, untuk dengan mudah memahami konsep-konsep yang sulit dengan memberikan arahan kepada siswa. Tetapi melalui pengajaran online, karena masalah konektivitas menjadi sulit untuk mengatasi semua masalah pada saat yang sama karena mahalnya biaya internet. Namun, karena penggunaan teknologi yang semakin meningkat, sosialisasi dunia maya membantu dalam proses sosialisasi remaja dan perkembangan kognisi mereka. Ini adalah masalah waktu, bahwa pada generasi modern, pentingnya kegiatan peristiwa dan opini masyarakat yang mendukung pembelajaran anak-anak dari platform digital. Sosialisasi dunia nyata dan sosialisasi kerja virtual berjalan berdampingan dalam perkembangan kognitif anak-anak. Ada juga yang berpendapat bahwa orang tua modern telah membatasi peran mereka hanya sebagai penyedia instrumen pendidikan digital untuk anak-anak mereka, alih-alih memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, dan lingkungan yang positif untuk perkembangan kognisi mereka. Nah, itulah penjelasan saya mengenai konsep lingkungan belajar digital dan hambatannya. Perlu dipahami bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pengetahuan mereka pada aplikasi digital seperti laptop, komputer, HP, dan perangkat digital lainnya agar tidak terjadi hambatan-hambatan yang diinginkan pada pembelajaran menggunakan digital. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada
kesalahan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.